Baik, selamat pagi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas AK saya yang pertama, pengolahan data melalui SPSS dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan yang dimediasi oleh kepuasan kerja di Forum LPPNPI, Cabang, dan Pasar. Berikut hipotesis penelitiannya. Sama dengan hipotesis 6 dan 7 yang ada berpengaruh secara tidak langsung dan tidak langsung. Lalu berikut model penelitiannya. Oke, lalu uji normalitas data dan asumsi klasik. Sebelumnya penelitian ini menggunakan dua persamaan, yaitu persamaan 1 M sama dengan AX plus BX1 plus BX2, dan persamaan 2 adalah Y sama dengan A plus BX1 plus BX2 plus M. Oke, cukup jelas di sini. Untuk hasil uji normalitasnya, kita buka dulu. Sebelumnya saya sudah melakukan pengolahan data di awal, mudah sekali. Bagaimana caranya mengelompokkan data-data dimaksud yang sudah disediakan dosen dari X1 sampai Y3, kita lakukan transfer compute variable, kita kelompokkan sesuai dengan variabel asalnya. Misal X1.1, X1.2, maka saya akan kelompokkan menjadi X1 dan begitu seterusnya. Jadi nanti akan tercipta 4 variabel baru yang merupakan total. Jadi X1 total, X2 total, M total, dan Y total. Seperti itu. Caranya mudah. Target variabelnya kita ketik X1 total misalnya, lalu kita masukkan numeric expressionnya X1, kita input, lalu kita berikan tanda tambah, X2 kita input lagi, ditambah lagi, X3 kita input. Ini kurang lebih untuk melakukan penjumlahan di SPSS 25 seperti ini, kita klik OK, maka akan tercipta di sini. Lakukan step by step yang tadi hingga mendapatkan X1 totalnya berapa sampai Y total. Selanjutnya adalah melakukan analisis net regresi sebagai tahap pertama. Jadi konsepnya ini sebelum saya lanjut terlalu dalam, bagaimana kita melakukan ketiga uji ini di dua persamaan tadi. Jadi untuk persamaan normalitas, multikoliniaritas, dan heteroskedastisitas, saya akan mendapatkan 6 jawaban. Lalu kita lanjut ke tabel yang ini. Dari mana kita dapat X1, 2 underscore M? Apa artinya? Analyze, regression, linear. Lalu kita input. Kita bisa mengabaikan yang data awal ya. Kita abaikan, kita gunakan data yang sudah ditotal. X1 total kita masukkan, X2 total kita masukkan, total M kita masukkan di atas. Jangan lupa di tombol save, kita lakukan residual unstandardized. Jadi kita akan melakukan save hasil dari regresi linear ini menjadi variabel baru yang defaultnya memiliki judul res_1. Continue, kita lakukan klik OK, akan keluar atau muncul hasil seperti ini. Ya, ini perintahnya. Lalu ini regresinya X1, X2 terhadap M, ini inline dengan persamaan 1, atau ini regresi persamaan 1. Ini nilai R square-nya, di belakang akan dijelaskan, dan ini nilai signifikansi yang digunakan, 0,00. Artinya apa? Ntar kita lanjutkan. Hasil ini bisa kita abaikan terlebih dahulu, kita lanjutkan lagi dengan one simple KS, di mana analyze, dan parametric test, legacy dialog, one sample KS, lalu kita yang residual 1 tadi, sebelumnya residual 1 ya, tapi saya rename menjadi X12 underscore M, itu memudahkan saja. Artinya variabel ini merupakan hasil dari regresi persamaan 1 atau X12 terhadap M.
Saya juga melakukan rename yang sama di variabel-variabel selanjutnya untuk memudahkan saya mengingat yang mana yang saya akan gunakan. Hal ini bisa dikreasikan sekreatif Anda, begitu. Lalu jangan lupa kita masukkan, kita input, lalu klik centang yang normal. Setelah OK, maka resultnya akan muncul seperti ini. Baik, ini dia non-parametric test, one sample Kolmogorov-Smirnov test. Resultnya adalah signifikan to-tailed-nya 0,200 yang memiliki makna berdasarkan persyaratan pengambilan keputusan nilai toleransi 0,20 itu lebih besar daripada 0,05, maka artinya data terdistribusi normal. Untuk persamaan 2 bagaimana? Kenapa tidak terdistribusi normal? Itu berdasarkan hasil yang sama. Jadi lakukan regresi sesuai dengan persamaan 2, analyze, kita regression, linear, kita masukkan X1 sampai pencet klik X1, pencet shift sampai di M, kita input ke independen. Untuk Y diklik, kita input ke dependen, kita lakukan save, unstandarized residual, kita continue, maka kita klik OK, akan muncul regresi, hasil regresi untuk persamaan 2. Ikut ya, ini perintah yang tadi, dialognya, regresi untuk persamaan 2 sudah sesuai. Ini nilai R-square di belakang juga akan saya jelaskan, fungsinya apa. Nah, berikut hasil signifikansinya 0,457, 0,353, dan 0,015. Selanjutnya ini bisa kita abaikan lagi, kita lakukan n-parametric yang tadi analyze, regression, analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample Kolmogorov-Smirnov, kita masukkan residual 2 tadi yang persamaan 2, input, jangan lupa klik normal, resultnya akan seperti ini. Signifikansi to-tailed-nya adalah 0,043 yang artinya atau memiliki makna data tidak terdistribusi normal. Dan oleh karena ini adalah tugas, jadi normal atau tidak normal kita tetap jalankan, sedangkan kalau memang tidak normal berarti kita harus melakukan verifikasi data di awal, di kuesionernya kita ulangi lagi apakah sudah sesuai atau belum. Selanjutnya untuk multikolinearitas dan mempergunakan uji tolerance dan FIF. Saya sambil ngopi ya. Oke, untuk multikolinearitas ini gampang aja sebenarnya. Kita ulang lagi regresi persamaan 1 dan persamaan 2, keduanya kita regresikan. Jangan lupa untuk mencentang tombol di sini analyze, regression, linear. Jadi kita masukkan sesuai kotak dialog ini, kita isi sesuai dengan persamaan 1 dan persamaan 2. Satu-satu ya. Persamaan 1 dulu misal. 1 dan X2 bawah, M-nya kita bawa ke atas. Kita di tombol statistik ini yang perlu diperhatikan. Perhatikan sebelum kita save atau kita lakukan OK, tombol statistik kita klik dulu covariance metric dan collinearity diagnostic, itu kita centang keduanya. Setelah ini dicentang, kita klik continue. Kita tidak perlu save ya. Jadi kalau tadi masih di save, diklik lagi save-nya, unstandarized-nya tolong tidak dicentang atau di nonaktifkan. Setelah nonaktifkan di continue, lalu kita klik OK, maka akan muncul hasil yang sama, regression tabel yang sama, list yang sama, nilai R-square yang sama. Tapi pada tabel coefficient A itu akan ada tambahan collinearity statistik, tolerance 0,787 dan FIF-nya 1,271. Ini lumayan unik karena untuk nilai toleransi dan nilai FIF yang persamaan pertama itu sama. Ini kesimpulan yang saya buat, 0,787 sesuai dengan tabelnya dan 1,271. Artinya berdasarkan persyaratan pengambilan keputusan baik melalui dengan nilai toleransi dan nilai FIF itu tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi. Untuk persamaan 2 sama caranya, kita analyze, kita bawa ke regression linear,
diinput sesuai dengan persamaan 2, masuk lagi, Y-nya bawa ke atas, statistiknya kita ubah, kita centang, kita continue. Yang tadi misalnya masih ada ke-save, kita tidak dicentang atau tidak dinonaktifkan lagi, kita continue, lalu kita klik OK, resultnya sama, akan regresi lagi. Kita cari tabel koefisien A di bawah. Ya, ini nilainya sudah sama sesuai apa yang saya input di sini. Berdasarkan nilai yang ini dan berdasarkan persyaratan pengambilan keputusan, untuk persamaan 2 juga tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi. Tuh, untuk heteroskedastisitas ada sedikit perbedaan. Jadi hasil regresi yang pertama tadi, yang x12_m yang saya ketik tadi untuk mengingat itu, kita ambil nilai absolutnya. Bagaimana caranya? Kita balik ke raw data lagi ya. Yang ini yang saya maksudkan tadi. Kita ambil transform, compute variable. Targetnya adalah kita siapkan variabel baru dengan nama ABS nilai absolut dari persamaan 1, atau Anda mau rename absolut per 1 boleh. Nah, misal absolut per 1 seperti itu. Nah, yang diinput apa? Kita klik ABS, artinya absolut. Dalam kurung buka, kita input yang x12m atau hasil regresi yang pertama, kita ambil nilai absolutnya, kita kurung tutup, lalu function groupnya kita ubah, yang klik yang all, kita input yang ABS. Setelah kita klik OK, maka resultnya akan muncul satu variabel baru dengan nama ABS x12 terhadap M. Jadi ABS x12 terhadap M ini adalah hasil kalkulasi nilai absolut dari variabel yang ini. Nilainya juga tidak terlalu jauh. Nilai absolut itu menurut saya sih tidak ada nilai negatif ya. Kalau absolut berarti positif semua. Lalu setelah ini kita akan melakukan analisis regresi seperti tadi, linear, tapi yang menjadi variable dependent adalah nilai absolut ini yang menjadi variable dependent. Seperti itu. Caranya, kita input lagi sesuai kotak dialog yang pertama, x1, x2, yang harusnya M, dependennya kita ganti dengan nilai absolutnya. Kita klik, lalu kita input nilai absolutnya ke atas, lalu kita save, kita unstandardized juga, lalu kita continue, maka resultnya akan seperti ini. Nah, regresian kita bisa lihat x1, x2 dan menjadi dependent variabelnya adalah nilai absolut tadi dari persamaan 1. R-square bisa kita abaikan, ANOVA kita abaikan, ini masih nyangkut ya untuk tolerance dan FIB-nya karena tadi masih saya centang, bisa diabaikan untuk tidak dilihat. Kita lihat nilai signifikansinya. Nilai signifikansi dalam tabel koefisien untuk total X1 adalah 0,204 dan 0,568. Dua nilai tersebut otomatis lebih besar dong daripada 0,05, maka artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Untuk uji Glaser heteroskedastisitas persamaan 2 sama, sebelumnya ditransform dulu compute variable, kita input yang nilai absolut, kita klik dulu ABS underscore x1 x2 MY, artinya nilai absolut dari persamaan 2, kurang lebih begitu. Silahkan dikreasikan atau Anda mau tulis pers 2 boleh. Nah, setelah itu kita input hasil yang tadi. Nah, ini kita berikan tanda kurung, depannya kita kurung. Nilai absolut dari persamaan 2. All, kita klik ABS, kita klik OK, maka akan muncul di data view
yang baru. Ini dia. Lalu setelah ini harus diapain lagi? Ingat, lanjut lagi ke regresi untuk mencari nilai signifikansi gletsiernya. Regression, linear, lalu yang tadi hasil ABS ini kita taruh di atas. Untuk yang independennya kita sesuaikan dengan persamaan. Setelah kita input sesuai dengan persamaannya, kita klik OK. Nanti akan mendapat, nah seperti ini dia. Ini adalah residual satunya. Ini yang saya maksudkan untuk mempermudah. Kita rename aja. Rename-nya simple sama seperti dulu. Lalu resultnya adalah, kita balik sini ya, ke yang double. Untuk persamaan 2, nilai signifikansinya adalah 0,71, 0,798, dan 0,382. Dapat di mana? Sebentar. Ini dia. Pada tabel koefisien X1, X2M terhadap nilai absolut dari persamaan 2 menghasilkan signifikansi sesuai yang saya rangkum. Dan itu lebih besar ya daripada 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Untuk uji PET, ayo lanjut uji PET. Apakah kita memerlukan edit data lagi? Untuk uji PET, nggak perlu. Kita bisa close yang output yang tadi. Sorry, bukan output ya. Kita close data setnya. Atau nggak usah juga nggak apa-apa deh, nanti daripada kita hilang gitu kan. Ini kita hide aja, kita fokus terhadap interpretasi data. Oke, uji PET untuk persamaan 1. Kembali lagi kita lihat hasilnya di regresi yang paling pertama. Jadi kita scroll up aja mencari jawabannya, kita lihat nilai koefisien A, tabel koefisien A, kita lihat nilai signifikansinya 0,00. Jadi bisa disimpulkan persamaan 1 berpengaruh signifikan terhadap M. Nah, nilai 0,474 ini dapat dari mana? Dan 0,38 ini itu dapat dari standar koefisien beta. Inilah yang disebut koefisien langsungnya. Jadi koefisien X1M, koefisien langsungnya adalah 0,474. Koefisien X2 terhadap M itu langsungnya adalah 0,380. Nah, lalu untuk koefisien kepuasan kerjanya kita hitung bagaimana? Caranya adalah E1 sama dengan akar 1 dikurangi nilai R square. Fungsi R square yang pertama untuk menghitung ini. Bisa kita simak, R square-nya 0,535. Kita lakukan kalkulasi, maka hasilnya adalah 0,68. Dengan demikian dapat diperoleh diagram jalur seperti berikut ya. Lalu kita lanjutkan uji PET persamaan 1 sudah selesai, kita lanjutkan uji PET persamaan 2 dengan refer kepada hasil analisis regresi di persamaan 2. Kita buka regression yang persamaan 2, ini yang persamaan 2 ya, sudah sesuai. Lalu kita buka tabel koefisiennya. Untuk S1, S2, nah data yang saya masukkan sudah sesuai ya, sudah sama. 0,015 sudah dapat disimpulkan dari poin di atas. Karena nilainya lebih besar, signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka bisa disimpulkan tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Begitu. Jadi X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, M terhadap Y itu tidak terlalu berpengaruh signifikan. Untuk nilai rumusnya, untuk di E2 ini adalah 1 dikurangi akar 1 dikurangi 0,188. 0,188 merupakan nilai R square-nya. Hasilnya adalah 0,90. Setelah mendapatkan hasil perhitungannya, kita gabungkan seluruh koefisien langsung
pengaruh tak langsung dan pengaruh totalnya. Begitu. Jadi E1 ini bisa kita sebutkan sebagai pengaruh total, yang E2 ini adalah pengaruh total dari persamaan dua. Lalu diagram jalur yang tadi kita tuangkan di sini ditambahkan dengan hasil uji PET. Ini yang disebut koefisiennya. Oke. Lalu kita lanjut, nilai makna R². Oke, untuk R² kita balik ke tabel model summary yang paling pertama, itu regresi untuk persamaan 1. Nilai R²-nya adalah 0,535 atau alias 53%. Artinya, kontribusi pengaruh dari X1 dan X2 terhadap M sebesar 53%. Sedangkan sisanya 47% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Bagaimana untuk nilai R² di persamaan 2? Kita scroll down di resultnya. Untuk persamaan 2 ya 0,188. Agak jomplang ya, sedikit kecil banget. Jadi nilai R² persamaan 2 adalah hanya sebesar 18%, sedangkan sisanya 82 merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Lalu ini yang terakhir ya, untuk melakukan bagaimana pengujian signifikansi dari hipotesis H1 sampai dengan H7. Sampai sini kita bisa skip dulu. Hide. Karena tadi kita sudah tuangkan di atas. Di tuan ini. Untuk hipotesis 1, itu resultnya adalah secara langsung terdapat pengaruh signifikan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Jadi H1 diterima, H2 signifikansinya 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Resultnya adalah terjadi pengaruh signifikan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja, artinya H2 diterima. Untuk H3, analisis pengaruh yang signifikan dari kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Signifikansinya sebesar 0,015, itu lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan dari kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, alias H3 diterima. Untuk H4, karena nilai signifikansinya adalah 0,353, itu lebih besar daripada 0,05, dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh signifikan. Jadi H4 ditolak. Untuk H5, pengaruh signifikan dari kepemimpinan terhadap kepuasan kerja, dilihat dari signifikansinya adalah 0,00, lebih kecil daripada 0,05, sehingga terdapat pengaruh signifikan dari kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan. H5 diterima. Bagaimana dengan H6? Untuk H6 ini ada caranya. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan adalah sebesar minus 0,110. Dapatnya dari mana? Yang tadi kita buka lagi. Nah, kita buka di tabel koefisien A untuk hasil regresi persamaan 2 ya. Hasilnya adalah minus 0,110 atau 110. Oke. Motivasi kerja melalui kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan diperlukan rumus IE atau indirect effect dan total effect. Rumus indirect effect-nya adalah perkalian antara X1 terhadap M dan M terhadap Y, koefisiennya. Kita balik lagi. X1 terhadap M 0,474 dikali 0,408. Jadi kan kita mencari ini nih, X1 M ke Y.
Jadi yang dikali adalah 0,474 dikali dengan 0,408. Resultnya adalah 0,193 hasil perkaliannya. Untuk total effect bagaimana? Adalah nilai yang pengaruh langsung dari X1 ke Y ditambahkan dengan hasil dari indirect effect tadi. Jadi resultnya adalah minus 0,11 yang tadi ini ditambah hasil di atas 0,193, hasilnya adalah 0,083. Berdasarkan nilai di atas dapat diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar minus 0,11 dan pengaruh tidak langsung adalah sebesar 0,193. Yang mana pengaruh langsung itu lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh secara tidak langsung motivasi kerja melalui kepuasan kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Jadi berpengaruh signifikan. Untuk yang F jawabannya berpengaruh signifikan atau setelah dianalisis adalah hipotesis 6 dapat diterima. Bagaimana dengan hipotesis 7? Sama, hanya saja melakukan perhitungannya berdasarkan X2 terhadap M dikalikan nilai M terhadap Y. Kita buka lagi ke jalur diagram yang tadi. Jadi nilai langsungnya adalah 0,130 X2 terhadap Y dengan X2 melalui M lalu M ke Y. Yang dikalikan adalah 0,380 dikalikan 0,408. Hasilnya adalah 0,155. Setelah mendapatkan hasil seperti ini, lalu kita lakukan total effect. Perhitungan total effect adalah nilai koefisien langsung ditambahkan dengan hasil dari indirect effect tadi. Mendapatkan nilai 0,285. Berdasarkan nilai di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,13, sedangkan pengaruh tidak langsung adalah sebesar 0,155. Yang mana pengaruh langsung itu lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh secara tidak langsung kepemimpinan melalui kepuasan kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan atau hipotesis 7 dapat diterima. Oke, sebelum beralih kita bisa break dulu, mau kopi, teh, silakan di rumah masing-masing ya. Selanjutnya menggunakan uji Sobel. Uji Sobel ini sebenarnya susah-susah gampang. Kita buka aplikasi Sobel. Oke, situsnya adalah danielsoper.com. Pada dasarnya saya mengutip dari salah satu web ya. Rumus Sobel yang asli itu adalah seperti ini. Jadi lumayan panjang. Dan Sobel test itu dilakukan berdasarkan nilai yang tertuang dalam SPSS 25 pada tabel koefisien alfa juga, tapi kita lihat unstandardized koefisiennya untuk nilai B dan standar errornya. Itu yang akan kita lakukan pengujian. Ini contohnya, ini merupakan dasar saya melakukan pengetesan juga, dan dari Pak Arya juga selaku dosen pengaku. Setelah itu akan muncul kalkulator seperti ini. Apa yang diinput? Oke. Uji Sobel pertama untuk persamaan 1, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Uji Sobelnya yang kita masukkan adalah motivasi kerja adalah X1, kinerja karyawan adalah Y ya, tadi ya. Kepuasan kerjanya adalah M. Oke.
Berarti kita perlu nilai X1. Setelah itu kita perlu nilai M. Lalu kita lakukan kalkulasi. Kita buka di lampiran saya. Nah, ya. Untuk yang nilai X1 terhadap M, X1 terhadap M, nih X1 terhadap M kan. Nah, kita buka yang koefisien A 0,559. Nah, terus standar errornya yang A ini kita input sesuai dengan X1 di sebelah kanannya 0,111 kita input. Lalu untuk yang nilai M terhadap Y, kita buka di persamaan 2. Ya, tabel koefisien, total M terhadap Y, 0,409, kita input di sini, standar errornya kita input 0,163. Setelah dilakukan kalkulasi, hasilnya adalah 2,245. Dengan one tail probability-nya besar 0,012 dan two tail probability-nya adalah 0,24. Artinya apa? Untuk uji Sobel pada persamaan 1, setelah saya rangkum, kesimpulannya menurut syarat pengambilan keputusan, nilai Sobel 2.245 lebih besar daripada 1,96. Artinya dengan tingkat signifikansi 5%, kepuasan kerja mampu memediasi hubungan pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Dengan uji Sobel pertama berarti kepuasan kerja ini mampu untuk memediasi hubungan pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Uji Sobel yang kedua, pengaruh X2 terhadap Y melalui M. Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Sobel tes statistik, kita lihat. Nah, saya tidak akan mengulang lagi untuk Sobelnya. Saya perlu lihat di lampiran saya saja. Lalu 0,385 dapat dari mana? Kita lihat nilai koefisien alfa di persamaan 1 untuk total X2 terhadap M. Sesuai ini ya. Kita perbesar, independent variable ini X2 terhadap M, variabel mediasi, itu sebesar 0,385 dan standar errornya adalah 0,095, sudah sama. Lalu untuk M terhadap Y-nya sama seperti di atas, tidak ada perubahan, tidak perlu diganti, cukup ganti yang pertama. Sobel tes statistiknya adalah hasilnya 2,133, one tail probability-nya adalah 0,016 dan two tail probability-nya adalah 0,032. Untuk itu bisa saya simpulkan uji Sobel pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Sobel tes statistik adalah 2.133. One tail probability adalah 0,016, total probability adalah 0,032. Kesimpulannya menurut syarat pengambilan keputusan, nilai Sobel 2.133 lebih besar daripada 1,96. Artinya dengan tingkat signifikansi 5%, kepuasan kerja mampu memediasi hubungan pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Oke, sekian untuk tugas 1 sudah berhasil saya paparkan dan saya rekam. Atas perhatiannya terima kasih dan saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selamat siang.